Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Halo teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan menyampaikan laporan hasil observasi mengenai perkembangan anak pada usia 10 sampai 12 tahun. Simak sampai habis ya. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Revalina Suryarido dengan NIM 2024011124. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Nur Alifah dengan NIM 2024011126. Perkenalkan, nama saya Setiawati Budiatmi dengan NIM 2024011125. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 2024011133. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Rohma Yudianingrum dengan NIM 2024011146. Baik, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai aspek perkembangan fisik. Jadi dari kelima subjek yang telah kami observasi sebelumnya, itu menunjukkan perkembangan fisik yang normal sesuai dengan usianya, di mana tinggi dan berat badan yang mereka miliki itu proporsial. Hanya subjek satu yang memiliki riwayat kesehatan khusus, yaitu riwayat penyakit asma dan asam lambung, sementara yang lainnya dalam kondisi sehat. 3 dari 5 subjek juga telah mengalami menstruasi sebagai tanda perkembangan pubertas. Berikutnya ada perkembangan kognitif. Secara umum, kelima subjek menunjukkan perkembangan kognitif yang cukup baik dan sesuai dengan tahap usia perkembangan anak sekolah dasar. Subjek 1 hingga subjek 5 masing-masing memiliki suatu kekhasan dalam aspek kognitif seperti ketertarikan terhadap pelajaran non-numerik, minat pada ilmu pengetahuan, atau kemampuan berpikir kritis dalam bidang tertentu seperti matematika dan bahasa Inggris. Meskipun terdapat perbedaan preferensi dan kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, seluruh subjek mampu mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik dan tidak pernah tinggal kelas. Dengan demikian, seluruh subjek tergolong berada pada tahap perkembangan kognitif yang sehat dan produktif, dengan potensi yang dapat terus dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing individu. Selanjutnya ada perkembangan sosio dan emosional. Kelima subjek menunjukkan perkembangan sosial emosional yang umumnya baik, meskipun masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Beberapa subjek menunjukkan hubungan sosial yang kuat dan kemampuan empati, sementara yang lain cenderung pendiam atau mengalami fluktuasi dalam hubungan sosial. Semua subjek menunjukkan kemampuan dasar dalam mengelola emosi, namun tetap memerlukan pendekatan individual guna mendukung perkembangan emosional yang lebih matang. Selanjutnya ada pendidikan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal terjadi di luar lingkungan sekolah seperti di rumah, tempat ibadah, ataupun di masyarakat. Kontribusi pendidikan informal meliputi yang pertama, kegiatan tambahan seperti les, mengaji, dan bermain. Hal ini dapat mengasah minat, bakat, dan kemampuan sosial anak. Yang kedua, ada dukungan emosional dan sosial, terutama di lingkungan keluarga yang membantu mengembangkan jiwa sosial anak dan membantu anak dalam mengelola emosinya. Dan yang ketiga, pembentukan nilai karakter, seperti anak mulai belajar mendengarkan perintah baik dari orang tua, dan jiwa sosial serta empati anak mulai meningkat. Selanjutnya yaitu ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara terstruktur di sekolah.
Pada tingkat sekolah dasar, pendidikan formal membantu siswa melatih tanggung jawab melalui peran di kelas, keterampilan sosial lewat interaksi dengan guru dan teman, dasar akademik melalui tugas-tugas belajar, serta mengembangkan minat dan bakat melalui lomba dan ekstrakurikuler. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan potensi. Upaya pengembangan potensi kecerdasan majemuk ini penting dilakukan karena setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh Howard Gardner dalam teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, yang dimana masing-masing anak memiliki beragam jenis kecerdasan yang dapat dikembangkan. Tidak hanya terbatas pada kecerdasan logika, matematis, ataupun bahasa. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan harus disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing anak. Anak yang mengalami kesulitan akademik dapat diberi kelas tambahan sesuai kemampuannya. Anak yang berbakat di bidang seni dapat mengikuti kegiatan seni seperti kursus atau ekstrakurikuler. Selain itu juga, anak dibimbing untuk berani mengikuti lomba guna meningkatkan keterampilan mereka. Permasalahan yang akan dimunculkan jika konsep atau tahapannya tidak tersampaikan sesuai kebutuhan anak. Jika konsep atau tahapan perkembangan anak tidak tersampaikan sesuai dengan kebutuhannya, dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa permasalahan serius yang berdampak pada perkembangan anak pada jangka waktu panjang. Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi yaitu pertama, gangguan perkembangan fisik. Dari kelima subjek yang kita observasi, kelimanya berada pada masa wiraga wirama, dicirikan dengan perkembangan fisik serta gerakan yang aktif. Jadi apabila pada masa ini stimulasi dan aktivitas yang dilakukan kurang optimal atau tidak sesuai, dapat menyebabkan gangguan motorik, postur tubuh yang kurang ideal, serta risiko penyakit lain. Termasuk kekurangan gizi itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan fisik tidak optimal. Yang kedua, kesulitan akademik. Jenjang kelas yang meningkat memicu daya pikir atau kemampuan kognitif anak lebih meningkat lagi. Anak mungkin saja mengalami kesulitan memahami pelajaran karena materi pelajaran yang makin sulit. Apabila stimulasi kognitif anak tidak berkembang sesuai tahapannya, hal ini dapat menyebabkan prestasi belajar menurun dan anak kehilangan motivasi. Yang ketiga, masalah sosio-emosional. Jika kebutuhan sosial dan emosional pada masa ini tidak terpenuhi, anak bisa menjadi pribadi yang pendiam, mudah marah, agresif, tidak percaya diri, atau kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kesimpulannya, dari hasil observasi yang kami lakukan terhadap 5 orang anak dengan usia 10-12 tahun menunjukkan bahwa perkembangan mereka cukup baik dalam aspek fisik, kognitif, dan sosial emosionalnya. Mereka umumnya sehat, aktif, mampu belajar dengan baik, dan mampu bersosialisasi. Namun ada beberapa anak yang masih memerlukan bantuan dalam mengelola emosi dan membangun rasa percaya diri mereka. Pendidikan formal dan informal berperan penting dalam mendukung perkembangan ini, dengan pendekatan yang perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing anak. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan perkembangan anak berlangsung optimal. Baik, jadi itu tadi pemaparan mengenai laporan hasil observasi perkembangan anak usia 10-12 tahun yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami meminta maaf apabila ada salah kata atau ada kekurangan dalam kami menyampaikan informasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Tapi sebelumnya kami masih akan menampilkan satu slide lagi mengenai dokumentasi yang kami ambil sewaktu kami melakukan observasi. Yuk dilihat yuk. Ini dia dokumentasi saat proses wawancara yang dilakukan sambil bermain clay dan brick. Kami juga menampilkan hasil karya clay dari kelima subjek. Selama proses, subjek mengikuti wawancara dengan kooperatif.